Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Ini general, pembacaan rame-rame, bukan untuk perorangan, bukan untuk kamu sendiri ya. Untuk kamu sendiri itu personal teman-teman ya. Bukan rame-rame seperti ini. Dan untuk cara personal nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Supaya nggak mengganggu bacaan. General reading tanpa tema seperti biasanya. Temanya apa Bunda? Saya nggak pernah pakai tema ya. Kalau yang lama-lama ngikutin saya sudah tahu, saya menyerahkan semuanya kepada semesta termasuk apapun ya, apapun dalam bacaan ini. Ya, jadi apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian semuanya ya. Oke, silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin. Supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini dan kalian bisa menyesuaikan. Kalian pilih dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian manfaat, menurut kalian berguna, menurut kalian itu menyenangkan, menghibur saja ya. Selebihnya kalau memang nggak cocok, nggak menyenangkan, kalian abaikan saja dan anggap bacaannya bukan untuk kamu tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya teman-teman ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share juga komen. Oke, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Oke, kita mulai ya untuk melihat energi kamu terlebih dahulu. Kalian semuanya yang nonton, semoga banyak yang ketarik energinya. Dan sebelum kita memulai, terlebih dahulu saya mengingatkan, pastikan kalian sudah berdoa ya, sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalian fokus saja ke kartunya, dengarkan, simak, dan ambil yang manfaat ya untuk kamu. Terima kasih untuk yang ngasih saya ini ya, Kak Tari namanya, dari Korea. Terima kasih oleh-olehnya ya. Terima kasih oleh-olehnya. Saya pasang di sini. Oke, ya opo sih. Ya, yuk kita ambil kartunya. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya. Oke. Energi kamu semuanya yang nonton. Konten saya itu banyak nasehatnya loh ya. Saya ingatkan dulu sebelum kalian nonton berlama-lama. Banyak nasehatnya, banyak pesan-pesan positifnya, banyak ngobrolnya. Bukan baca kartu tok ya. Baca kartu aja ya. Lihat kartu langsung ngomong kartu ya. Dan saya nggak pintar menyampaikan, perlu kalian tahu. Nggak kayak penyiar. Saya nunggu mikir dulu. Oke, kita lihat. Oke, tuh kenapa kalian nyekukru seperti ini? Kalian sedang apa ya? Diam, stuck, males-malesan mungkin. Ada juga mungkin yang banyak tidur, ya. Kemudian tidak banyak melakukan apa-apa, ya, tapi banyak merenung di sini. Ini ada hati di sini. Diam, merenungi perasaan, juga ada, ya. Ini situasi kondisi bisa, ciri-ciri bisa, apapun ya teman-teman. Saya cuma minta petunjuknya, energi yang nonton semuanya. Kita lihat lagi. Oke. Kalian orangnya agak boros, suka beli-beli yang nggak perlu, ya. Kemudian saya lihat akhir-akhir ini kenapa kurang bersungguh-sungguh dalam bekerja atau melakukan sesuatu teman-teman. Ya, yang terlihat seperti itu ya. Kalau memang kamu nggak kayak gitu, ya nggak usah terlalu sensitif ya. Mungkin yang terbaca di sini bukan energi kamu. Mungkin ada beberapa kartu yang cocok, mungkin juga ada beberapa kartu yang nggak cocok ya. Sesuaikan saja. Kamu yang nonton semuanya ini, oke. Terlalu banyak beban. Karena terlalu banyak akhirnya bukan ingin menyelesaikan, tapi lebih banyak udah tak diemin aja ya sambil, merenung, sambil apa ya, mikir-mikir apa yang harus dilakukan, tapi nggak banyak melakukan pergerakan. Karena apa? Kalau dilakukan pergerakan rasanya, lebih banyak membuang energi dan itu dirasa percuma, nggak efektif gitu. Lanjut ya. Gue mumet.
Lah kalian gini, tidur terus, darah rendah, ngeluh, mumet, pusing. Oke, di sini ada konflik batin, ada perang batin, ada yang sedang dipikirkan sampai mumet, sampai ngeluh, sampai pusing. Kemudian di sini saya juga melihatnya mungkin mendengar kabar-kabar, ada beberapa kabar atau satu kabar, suatu kabar ya, yang sifatnya kurang kurang mengenakkan, bikin pusing. Mungkin ini lebih banyak situasi kondisi kamu ya, atau kalau memang ini ciri-ciri, entar, saya melihatnya, oke, kamu itu banyak pengalaman hidupnya, banyak hal-hal yang sebenarnya sudah kamu capai, ya, impian-impian yang tercapai, keinginan atau doa-doa yang dikabulkan juga sudah banyak, ya. Tapi di sini kalian sedang sedang mumet, ada beban lagi, banyak beban. Oke, saya lihat bebannya terkait sama apa ya. Nanti aja wis. Saya mau lihat seseorang yang kamu pikirkan. Mungkin ini terkait yang bikin mumet seseorang ini, bisa juga. Coba saya lihat dulu. Kita lihat ya. Seseorang yang terhubung dengan kamu ini. Orangnya optimis, ya. Tipikal orang-orang yang optimis. Beberapa juga saya melihatnya orang yang terlalu banyak mau. Di sini beberapa orang yang memang mungkin populer, ya. Populer itu bisa karena kepandaiannya, bisa karena ketampanan atau kecantikan, atau mungkin secara performan, atau secara kemampuan. Orangnya banyak yang mengagumi, banyak yang mengidolakan, lumayan populer. Tapi orangnya juga terkadang punya harapan agak muluk. Kita lanjut ya. Nah kan, banyak maunya, banyak impiannya, banyak karepnya, maunya banyak. Kita lihat lagi ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Sudah diidolakan ya, dia itu bangga sama dirinya sendiri. Dia itu percaya dan yakin bahwa dirinya itu mungkin mempesona, memang layak ya, layak atau pantas untuk banyak yang mengidolakan ya. Semoga ini bukan energinya Mayor Teddy ya. Jadi teman-teman, ini banyak yang mengagumi dan dia tahu ini banyak ya, memang yang mungkin selebritas ya, atau orang-orang yang populer, orang-orang top atau pejabat atau yang banyak dikenal orang. Dan memang ada sisi bukan sombong ya, tapi orang yang suka kalau dielu-elukan ya, suka kalau banyak penggemarnya gitu. Kalau saya banyak hatersnya, nggak apa-apa ya. Haters itu sebenarnya penggemar, karena nggak seneng tapi ngikutin terus. Oke, orang ini mungkin orang yang sudah berkeluarga, beberapa juga mungkin masih ingin berkeluarga atau pernah berkeluarga. Kemudian orang ini di keluarganya juga mungkin sebagai sosok seseorang yang dibanggakan ya. Banyak tumpuan harapan kepada dirinya. Orangnya suka menyendiri. Nah, kok ngawang ya? Suka terbang. Suka menyendiri orangnya. Kemudian eh orangnya kreatif, punya ide-ide kreatif. Orangnya ini loh, sigap dan cermat dalam berpikir kemudian dilakukan itu cepat ya.
orangnya sigap. Oh, ini mungkin energinya Mayor Teddy. Siapa yang apa ya, ngebatin? Oke, kita lihat yuk ceritanya di antara kalian ini apa ya, ceritanya apa. Kita taruh di tengah ya, kita taruh di tengah. Ceritanya apa? Saya ambil 3 dari kartu ini, dari deck ini, nanti saya tambahkan dari deck yang lain. Cerita di antara kalian. Apa yang ditunjukkan semesta? 2 ya, saya nggak ambil ya, 2. Pancung. Air terjunnya sudah meleleh. Oke. Hubungan yang mengungkung saya nggak tahu. Kamu terkungkung sama hubungan ini, atau dia yang terkungkung sama hubungan ini, atau sama-sama terkungkung. Bisa juga kalian itu menjalin hubungan, ya, menjalin hubungan ini. Tapi kalian punya hal lain selain hubungan ini yang mengungkung, sehingga membuat hubungan ini mungkin nggak enak. Ada banyak di sini. Hubungan ini tuh ada yang posesif. Ada yang posesif itu artinya mungkin kamu, mungkin dia, ya, mungkin sama-sama cemburuan, mungkin sama-sama hubungan ini mengikat lah, mengikat ya. Saya nggak tahu di sini kalian itu apakah memang kalian ini berpasangan, ya, rumah tangga, masuk dalam cerita pernikahan atau yang lainnya. Silakan kalian sesuaikan. 2, saya nggak ambil ya. Oke. Page of Cup. Entah kamu entah dia. Ini menyikapi hubungan ini tidak begitu, bukan nggak begitu serius ya, tapi lebih ke arah yang kurang dewasa. Bukan hubungan dewasa ya, hubungan yang dewasa bukan, tapi secara pola pikir, secara mengelola perasaan itu kurang dewasa dalam hubungan ini. Teman-teman, kenapa saya selalu bilang entah kamu atau dia, ya? Kenapa nggak langsung aja kamu atau dia gitu ya? Ini general, bisa terbolak dan terbalik ya, bisa vice versa. Bisa ini kamu, ini dia. Bisa juga yang kanan justru kamu, yang kiri justru dia. Begitu pula kisahnya bisa terbolak dan terbalik. Silakan kalian sesuaikan ya. Banyak konflik teman-teman, banyak perbedaan mungkin, banyak adu argumen, banyak konflik. Saya lihat di sini ada yang menuntut banyak. Sebenarnya bukan banyak ya. Tapi lebih kepada menuntut, mungkin menuntut perhatian, menuntut waktu ya, menuntut banyak energi lah ya. Sebenarnya kalau namanya hubungan nggak usah dituntut ya. Nggak perlu ke pengadilan juga, nggak perlu pakai pengacara atau pakai jaksa ya. Jadi di sini memang ada yang ingin ya, ingin hubungan ini tuh sebenarnya bukan hal yang berlebihan untuk menuntut pasangan kita, siapa yang terhubung dengan kita untuk mengimbangi, untuk peduli, untuk memberikan perhatian. Sebenarnya itu wajar ya. Tapi di sini kenapa ada konflik? Mungkin Eee, it hal yang seperti itu nggak terpenuhi atau tidak seimbang dalam hal, tanggung jawab dalam hubungan, konsekuensi dalam hubungan, atau mungkin ya saling memberi, saling menerima, itu nggak seimbang mungkin ya. Maka dari itu, di sini banyak konflik atau mungkin banyak perdebatan. Ada di sini yang merasa sering kesepian atau melakukan segala sesuatu itu lebih banyak sendiri, padahal seharusnya bisa dilakukan berdua. Jadi di sini mungkin adanya kurang kerjasama di antara kamu sama dia ini. Entah kamu yang sulit, entah karena hal apa, ataupun dia. Ya, silakan kalian sesuaikan. Oke, kita mau ambil lagi ya dari kartu yang lain supaya untuk lebih detailnya.
Oke. Gini teman-teman, karena mungkin sebelumnya itu nggak ada masalah. Mungkin dalam hal perhatian, mungkin memberikan perhatian yang kalian gini loh, intinya itu kalian terbiasa dengan perhatian, dengan pola-pola ritme hubungan yang menyenangkan, ya. Kemudian ada perubahan di sini, change, change, heal, coming to light, adapt, ya, adapt, adaptasi ini, adaptasi, ya. Jadi mungkin ada pola yang berubah ya dalam hubungan, entah pola komunikasi, entah pola intensitas ketemuan, ya, atau mungkin dari segi perhatian, ya. Di sini saya merasakan memang di awal Page of Cups ini, di awal memang seperti kayak menarik-menarik ya, kayak energinya narik gitu ya. Tapi setelah ketarik kalian, kenapa ada perubahan? Coba saya lihat lagi ya. Sementara mungkin ya, oke. Gini teman-teman, ini mirip sama yang kemarin ini yang nonton. Banyak yang kemarin nonton juga. Karena di sini ada cinta bersegi, ada menghadirkan orang lain ya. Menghadirkan orang lain ini bisa juga bukan lawan jenis atau mungkin selingkuhan atau pacarnya atau apa ya, bisa juga keluarga di sini karena di sini snake itu sifatnya pengganggu ya, pengganggu hubungan. Mungkin kalian mikir adakah orang lain atau adakah yang ganggu ya. Mungkin kalian berpikir dia berubah karena orang lain, karena pengaruh dari luar ya. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ritme yang berubah ini membuat kalian frustrated in a relationship, ya. Jadi frustasi di dalam hubungan ini membuat kalian itu, "Kenapa kok jadi gini ya?" Kemudian ada jealousy, ada kecemburuan, ada negative thinking, itu nguras energi. Oke, 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 ih serem. Seremnya ini bukan serem yang hantu-hantu ya, entar saya jelaskan. Di sini gini, kalian itu ternyata hubungan kalian ada pengaruh dari orang luar dari hubungan kamu, ya. Bisa bisa memang selingkuh, bisa juga karena pengaruh orang lain. Sebentar, tergoda ini, tergoda dengan orang lain, oke. Tergoda ini kalau yang memang bukan lawan jenis ya, artinya mungkin keluarga atau apa ya, tapi ini banyak ya, yang memang selingkuh teman-teman. Hei, makanya kalian mumet. Kalau kamu yang situ ya, kamu mumet, kamu pusing, udahlah aku diam aja. Aku nggak akan melakukan apapun, masih pusing, ya. Kalian sudah banyak tahu ini, ya. Kalian menonton video ini, ya, hanya ngecek-ngecek aja, cek ombak, sama ya ingin tahu aja, ingin ingin nonton tarot aja. Sebenarnya kalian sudah tahu secara nyata ya. Banyak di sini yang sudah tahu secara nyata, entah itu lihat sendiri atau mungkin banyak-banyak banyak bukti-bukti yang sudah kalian ketahui di sini. Oke, entar. Di sini ada, mantan yang kembali, ya, mantannya dia, entah mantan kamu di sini, ada yang kembali. Kemudian di sini juga tapi ini hubungan ini sulit untuk dilepaskan, ya, walaupun sudah ada pengkhianatan, ada pengaruh dari luar, sulit. Di sini many option, di sini seduction, di sini snake, ya. Mau ngomong apa? Saya mau ngomong yang indah-indah, enggak, ini enggak indah sama sekali, ya makanya kalian capek, mumet. Oke, coba saya mau lihat ya, situasi kondisi dia saat ini, ya, situasi kondisi si dia. Saya lebih cenderungnya dia si ini, di sini ya. Kalau memang di sini ini kamu ya silahkan balikkan saja ceritanya, oke? Balikkan saja situasi kondisinya ya. Kalian maka maka dari itu ya nonton saya itu eh, harus nonton dari awal hingga akhir supaya paham. Karena apa? Salah satunya adalah karena saya nggak pintar menyampaikan ya. Kadang-kadang bertele-tele, kadang-kadang ya cepat. Coba ya teman-teman kita lihat ya si dianya ini energinya ya, bisa energi apapun. Ya, ini tadi mungkin yang keluar hanya ini ya. Kita mau lihat lebih dalam, semoga ditunjukkan situasi kondisi dia ya, perasaannya dia atau apapun ya. Kita ambil satu kartu lagi, satu deck ya untuk mengecek dia. Yuk, kita lihat.
Oke, kita lihat sama-sama teman-teman ya. Saya ambil 3 kartu dulu dari deck yang ini. Jangan liatin rupanya, liatin kartunya ya. Situasi kondisi dia saat ini kita cek. Semesta tunjukkan dia sih sibuk kerja ya. Sedang menyibukkan diri dengan sesuatu. Oke. Dengan hobi juga bisa. Ada yang dia fokuskan. Lebih banyak soal pekerjaan ya, cari duit. Kita lihat lagi. Waduh. Ini juga saya lihat si dia sedang fokus dengan orang lain. Ini ada yang selingkuh selingkuh anyaran ya. Lagi baru. Iya. Waduh. Ada yang punya pasangan. Ada yang pasangannya sudah mungkin kamu sudah tahu. Banyak kok yang nonton ini sebenarnya sudah tahu pasangannya. Ya orang yang dipikirkan ini punya orang lain. Nah, ini Three of Cups, Three of Wands, kemudian Two of Pentacles. Ini Seven of Swords. Banyak ketahuan, ada yang sudah berdebat, konfirmasi, konfrontasi. Ya, ada yang ngotot nggak ngaku. Ada yang sampai mengeluarkan uang untuk orang itu. Ini kayak yang kemarin ini. Mirip. Situasi kondisi dia. Dia sedang banyak memikirkan orang lain itu, ya. Sedang terkungkung ke apa ya? Lagi keblinger. Ada momen-momen ketemu, yes. Ngasih duit, yes, ya. Oke, saya nggak tahu orang lain itu siapa. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Yang jelas antara kamu sama dia ada orang lain. Yang saat ini sedang dia fokuskan. Jadi fokus dia bukan ke kamu. Saya lihatnya. Ini mungkin nggak kayak yang kemarin. Jadi teman-teman, kalau situasi kondisi kalian nggak seperti ini, ya, nggak usah muring-muring ya, nggak usah ngamuk-ngamuk. Memang ini bukan energi kamu yang terbaca, ya. Ambil yang cocok-cocok tok, ya. Kalau ingin untuk kamu sendiri, ya personal reading, jangan yang rame-rame seperti ini dipakai. Nggak bisa dijadikan acuan, ya. Kita lihat lagi situasi kondisi dia, energi dia ya saat ini. Energi dia saat ini. Sampai sini adakah dari kalian yang cocok? Ya, kalau nggak cocok jangan lo ya. Ini nggak enak soalnya bacaannya. Dan dipaksakan. Tapi ada yang punya selingkuhan atau orang lain ini, tapi juga sebenarnya nggak berkutik. Sulit lepas juga saya lihat. Ada juga yang lagi seneng-senengnya. Oke. Kita lihat yuk situasi kondisi dia. Saya cuma ambil 3 dari ini. Wah, mumet lah dia. Mumet duit juga. Oke, tapi ada beberapa yang memang kalau punya uang ya dibuat seneng-seneng sama orang lain itu, seneng-seneng atau dibagikan sama orang lain itu. Terus kamu piye? Kamu gimana? Kenapa sih dia yang kubaca itu mesti kok nggak enak gini ya? Mbok ya dia itu yang menyenangkan gitu loh. Jadi aku nggak berat. Orang ini lagi fokus sama orang lain, tapi entah kenapa, ya ini apa? Oh yes, entah kenapa ada yang jarak jauh ya. Sama kamu bisa, sama orang lain itu juga bisa.
ada yang berjarak-jarak, ya. Teman-teman, aku nggak tahu ya di sini orang ini melakukan kesalahan, kecurangan mungkin ya sama kamu, tapi memutarbalikkan fakta. Banyak cemburuannya, posesifnya sama kamu mungkin, justru menuduh kamu begini dan begitu. Yang aku lihat seperti itu. Oke, kita lihat ya. Energi dia ke kamu. Energi dia kalau ke kamu seperti apa? Saya lihat kok sering tengkar ya. Ada pertengkaran, tapi nggak semuanya. Beberapa yang nonton, tapi banyak. Ya, kita lihat ya. Saya cleanse ininya, kartunya memang lama ya teman-teman. Jadi harap maklum. Lama saya kalau shuffle. Dua saya nggak mau. Energi dia ke kamu. Kok sulit saya narik energi dia ke kamu? Gak ditunjukin kali sama semesta. Semesta tunjukkan. Nah, ya, saya lihatnya. Saya turunin ya. Dia itu suka duka sama kamu. Banyak hal yang dia lewati dalam perjalanan hidupnya itu, kamu pengaruhnya sebenarnya besar, ya. Banyak tujuan-tujuan yang dia capai karena dirimu. Lanjut ya. Sebenarnya ini ada dua. Ya. Ini energi pesimis, energi kayak orang itu malas sudah. Ya. Ini mungkin perasaan karena di sini ada Two of Cups. Ada di sini yang rumah tangga. Sebenarnya itu hanya sebatas kewajiban, hanya sebatas tanggung jawab. Ya, walaupun tidak sepenuhnya tanggung jawab di sini. Kalau tanggung jawab nggak selingkuh, nggak menghadirkan orang lain, nggak mentingin orang lain, ya nggak sih itu bentuk tanggung jawab. Di sini gini teman-teman, kalau masalah perasaan dia masih sayang sama kamu, ya. Kalau sayang harusnya nggak seperti itu, yes, memang, ya. Tapi ini fenomena yang unik. Orang cinta tapi kok nyakitin. Orang cinta kok menghadirkan orang lain. Orang cinta kok nggak setia, kok malah mentingin orang lain. Ada seperti itu, ada soalnya, ya. Jadi, cinta saja, sayang saja, itu bukan jaminan orang itu bisa setia, bisa baik, enggak, ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan ya sayang, ya. Tapi kalau sayang sama orang lain atau mentingin orang lain, apakah bisa? Ya bisa, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya, ya, kalau secara idealnya ya, kalau rumah tangga nggak boleh selingkuh, nggak rumah tangga saja, kalau sudah, komitmen sama orang nggak boleh mencurangi, mengkhianati, itu idealnya ya. Kalau memang eee, sudah menikah ya, nggak boleh gini dan gitu, harus lebih fokus sama keluarganya ya, harus tanggung jawab, itu idealnya. Tapi ada nggak sih teman-teman yang nggak seperti itu? Banyak, ya, akeh, banyak. Jadi yang ketarik ini ya salah satunya, ya. Dia seakan-akan sudah males-malesan, tapi perasaannya masih ada. Energi dia ke kamu sebenarnya sayang. Kamu banyak support dia, kamu banyak bersama kamu mewujudkan banyak impian, banyak hal, tapi di sini lagi males-malesan aja. Page of Cups, ya. Mungkin karena lagi fokus sama orang lain itu. Coba saya lihat lagi. Loh, nggak usah ngamuk, Rek. Nggak gitu Bunda ceritanya. Ya mungkin ini nggak buat kamu. Ya, jangan terlalu ini. Ambil yang ini aja. Lu. Energi dia ke kamu.
Kalau saat ini sih energi dia ke kamu memang kurang bagus sih, walaupun kalau dari rasa dan ini banyak ya, kalian memang masuk dalam hubungan rumah tangga. Sama kamu terasa berat. Mohon maaf ya. Sebenarnya dia yang memberatkan ya. Mungkin seperti itu, silakan kalian sesuaikan. Yang ketarik cuman ini, oke. Dia cuman ke tanggung jawab. Itu aja. Karena beban tanggung jawab, ada juga rasa kasihan ke kamu. Welas asih ada ya. Jadi kalau welas asih harusnya nggak ada nggak bingungin orang lain ya. Tapi orang ini seperti itu ya, energi yang ketarik ke sini. Silahkan kalian sesuaikan saja ya. Coba kita lihat ya. Aku mau lihat dia maunya apa. Dia maunya apa. Bentar. Saya mau lihat ya. Ini kan sudah kamu ya. Kalau ke orang lain seperti apa? Saya ambil 3 tok ya. 3. Kalau kamu 5. Orang lain itu loh. Lebih lebih ke kamu apa lebih energinya lebih kuat ke kamu atau lebih ke orang lain itu? Teman-teman, mungkin ini banyak ya, walaupun nggak semua itu banyak yang uh, lagi ininya loh, lagi getol-getolnya gitu loh. Namanya juga baru gitu ya. Namanya juga baru. Atau memang kalau memang hubungan dia sama orang lain itu memang lama, ya sekarang lagi getol lagi gitu loh. Lagi getol lagi. Oke. Saya banyak melihat di sini yang terbanyak adalah yang dominan. Energi orang ini ya, orang si dia sama orang yang lain itu selain kamu itu banyak, ini bisa vice versa sih, banyak terkait bantu-membantu ya, maksudnya support-mensupport ya. Saya nggak bilang tanpa sama kamu nggak ada support atau kamu nggak support, enggak. Tapi sama orang ini nggak seperti itu konsepnya. Sama orang ini tuh kayak entah orang lain itu membutuhkan dia ya, lebih banyak bantuan materi atau justru dia yang membutuhkan materi kayak gini loh, hanya butuh duitnya. Nah, dengan tampil melas, ya, bohong-bohong, memanipulasi, itu sih palsu. Kalau sama orang lain ini energinya lebih, orang lain ini lebih ke palsu-palsu ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari sini ya, sama kamu mungkin berat ya, tapi lebih banyak tulusnya, lebih banyak tulusnya. Kalau sama orang lain itu lebih banyak kepalsuan, lebih banyak kebohongan, lebih banyak memanfaatkan gitu. Oke, saya lihat lagi ya, maunya dia apa. Terus dia maunya apa? Dia maunya apa? Rupanya habis teman-teman. Saya harus segera mengakhiri ya. Kenapa begitu Bunda? Ya pengen berakhir aja, pengen cepet. Bukan karena dupa, ya bukan juga sih. Wanginya udah hilang. Ya nggak hilang sih, cuman nggak nyala. Habis. Mau dia apa? Mau dia apa? Apa toh ini? Teman-teman, dia masih maunya sama orang lain itu. Ya, lebih banyak waktu, perhatian, nggak ke kamu, tapi ke orang lain. Itu, ya. Masih sedang pendalaman, sedang getol sama orang itu, bukan sama kamu. Aku lihat. Maka mungkin kamu ya males ya di sini, males. Mumet sudah males. Tak cari uang aja. Oke, nggak apa-apa. Bagus itu. Kamu maunya apa?
Tuh. Maunya dia lebih cenderung ke pernikahan seperti yang saya bilang tadi ya. Orang ini mungkin pasangan kamu atau kamu orang ketiga, dia punya pasangan. Dia lebih cenderung ke pasangannya. Mungkin juga karena anak, mungkin juga karena pengaruh teman atau mungkin di sini yang jelas nggak ke ini, nggak ke apa itu namanya? New love, lebih ke yang baru. Maksudnya yang sekarang dia tekuni, dia lagi getol itu ya sekarang yang dia mau fokuskan ya. Itu ya. Maunya dia tetap dalam pernikahan. Ya, aku nggak tahu kamu itu pasangan pernikahannya dia atau bukan. Tapi dia lebih berat ke pernikahan. Walaupun seumpamanya di sini kamu adalah pasangannya, ya, dia berat sama pernikahannya, ya, tapi menghadirkan orang lain. Ya, kalau di sini kamu orang lain, ya, dia berat ke kamu, tapi nggak akan melepaskan pernikahannya. Itu, oke. Terus saya harus gimana dong? Namanya cinta segitiga ini kayak yang kemarin. Saya kalau sudah cinta segitiga terus. Kalian bisa zoom ya dari awal ya, kartu-kartu saya itu bukannya saya ngarang, yang keluar ya yang saya sampaikan apa adanya, ya. Terus apa yang harus saya lakukan Bunda? Cinta segitiga itu, kalau kamu pasangan sahnya dia, ya. Ya gimana ya? Kalau saya bilang, ya cobalah untuk bertahan, bersabar, seakan-akan enak ya kalau ngomong Bunda ya, nggak ngelakoni, nggak jalanin, memang iya. Karena apa? Pertimbangannya begini sih kalau saya ya, silakan boleh kalian ambil, boleh enggak. Kalau pernikahan itu seberat apapun, walaupun gimana pun juga ya, itu atas nama Tuhan ya. Jadi kembalikannya untuk memohon petunjuknya ya sama Tuhan. Kalau memang gini teman-teman, kalau jodoh itu kan berjodoh itu kayak kamu sama kamu yang nonton semuanya ini sama saya mungkin ada yang berjodoh, ada yang enggak ya. Ada yang sampai lama berjodoh sama saya, ada yang kemudian bosan sama saya terus pindah ya. Walaupun analogi atau contoh itu nggak bisa disamakan dengan rumah tangga ya teman-teman ya. Tapi itu contoh kecil lah, contoh contoh simpelnya untuk bisa kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Kalau pernikahan itu mungkin ya berjodoh ya, tapi sampai kapan kan kita juga nggak tahu. Ya bisa dipisahkan oleh kematian, bisa dipisahkan karena permasalahan ya. Tapi saran saya harus harus ekstra dipertimbangkan, jangan mudah-mudah untuk pisah. Walaupun mungkin energinya seperti ini, menghadirkan orang lain ya, kurang tanggung jawab ya, mungkin seperti itu. Tapi saya cuman bisa nyampaikan, bisa diambil bisa enggak ya. Cobalah untuk bertahan dan berjuang ya. Kalaupun memang sudah nggak ada yang namanya cinta atau apa, mungkin kalau kalian punya anak, itu kekuatannya ya. Bukan berarti kalau nggak punya anak terus bisa pisah seenaknya, atas nama Tuhan. Tuhan nggak suka orang pisah kalau sudah disatukan, gitu. Oke. Kalau memang kalian tidak masuk dalam hubungan pernikahan, ya orangnya sudah selingkuh ngapain? Ya kamu cari orang lain lah. Tapi dia nggak mau dilepaskan. Ya dia nggak mau ya kamu kamu mau nggak? Gitu. Kalau kamu nggak mau ngapain nurutin dia? Kamu bahagia masih suka, masih bahagia nggak sama dia? Walaupun diselingkuhin. Kalau saya kira ya sudah sakit hati ya. Kalau masih cinta, masih berusaha untuk mendapatkan hatinya kembali ya monggo. Kalau kalau bukan pernikahan mah gampang, cari yang lain. Kan susah Bunda karena kita sudah begini dan begitu dan begono ya. Apapun lah teman-teman, apapun. Ya mungkin ditunjukkan sekarang, oh dia selingkuh apa, tukang selingkuh gitu ya. Jadi kan ini masukan untuk kamu, supaya nggak sampai keterusan. Nanti sudah menikah, selingkuh. Ini ditunjukkan sama semesta, dia nggak baik mungkin untuk kamu. Sehingga mungkin ada sih fase-fase yang harus menjalani proses healing, penyembuhan, luka batin, penyembuhan sakit hati. Ya memang harus dilewatin, hidup nggak selalu mulus. Mungkin patah hati pasti, ya. Tapi gimana lagi, daripada harus mempertahankan,
Dan katanya orang kalau sudah pernah selingkuh itu nggak akan bisa sembuh. Ya bisa aja sih, bisa juga ya terus ya. Nggak ada yang bisa memastikan. Karena Tuhan itu maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Ya, energi kartu tarot pun itu nggak bisa memastikan sesuatu. Ya, bukan CCTV. Bukankah kartu tarot itu ramalan? Ya, prediksi sesuai dengan gambar aja. Ya, ini media aja. Nggak ada jinnya, nggak ada yang was-wis-wus dengan kesaktian saya. Ya, nggak kayak Dragon Ball apa gitu. Nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Ya, jadi ini bisa kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian positif saja. Ambil. Kalau yang nggak positif, buang. Saran saya yaitu, cuman itu. Kembali kepadamu, yang ngerasain kamu, saya kan cuma baca energi ya, nggak ikut ngerasain. Dan kapasitas setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang kuat, ada yang tetap struggle. Aku masih punya kekuatan untuk memperjuangkan hubungan ini, oke ya. Karena gini teman-teman, hubungan rumah tangga itu eh, nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Kan kalau membuat satu keputusan kayak contohnya mau pisah ya sama pasangan dalam satu rumah tangga, ya jangan ditarot lah, ya. Kayaknya gimana ya, nggak pas. Ya lagi pula jangan general seperti ini. Kalau mau tarot jangan general, karena apa? Ranah rumah tangga itu kan private ya. Kamu, dia, Tuhan. Mengumbar aib keluarga, aib pasangan, itu juga nggak boleh. Kalau agama saya seperti itu sih, ya. Agama saya seperti itu. Boleh kalian yakini, boleh kalian ambil, boleh enggak juga sih. Kalau saya meyakini seperti itu. Jadi sebaiknya diselesaikan sendiri. Kalau masukan atau saran, itu sebaiknya kalau kalian menikah, contohnya ya, menikah kan agama ya. Ya dari pemuka agama, dari yang dulu menyatukan, orang-orang yang kompeten di hal itu. Kalau ramal-ramal atau prediksi secara energi, saya kira ya saya cuma bisa memberikan masukan yang sesuai nalar aja, sesuai logika. Ya. Saya nggak tahu ya kalau tarot reader yang lain bisa memberikan kepastian atau apa. Kalau saya nggak berani ya, tanggung jawab moral dan pertanggungjawabannya jawabnya dunia akhirat ya. Aku nggak berani. Maka dari itu saya nggak berani baca hal-hal yang wewenangnya Tuhan ya. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi, akan terjadi apa, nanti ke depannya gimana, saya nggak mau. Kenapa nggak mau Bunda? Kan Bunda bisa laris, yes pasti laris. Karena orang kebanyakan suka yang seperti itu. Tapi saya sebenarnya sayang sama orang-orang yang suka begitu, karena saya sebenarnya ingin menjaga keimanannya. Percayanya hanya kepada Tuhan, ya. Tapi ya terserah, sok suci, gak apa-apa wis, sok suci daripada nggak suci, ya. Sok aja nggak apa-apa, nggak suci beneran nggak apa-apa. Ya oke, saya lihat ya, pesan semestanya apa? Pesan semestanya untuk kamu apa? Pesan semesta ini bisa diambil, bisa juga enggak. Sebenarnya tarot itu lebih ke mengarahkan ya untuk ke hal yang lebih baik. Bagaimana salah satu masukan saja ya. Bukan satu-satunya masukan, bukan acuan, tapi bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Itu aja sih. Kalau kalian berharap tarot itu bisa bisa memenuhi keinginan kalian, menyenangkan hati kalian. Jadi ingin menanyakan sesuatu tapi jawabannya yang kalian inginkan yang bisa memuaskan kamu. Kalau saya nggak bisa ya. Ya, saya punya batasan. Oke. Deep emotional healing. Cok ngamuan, ya. Jangan terlalu stres. Ya, jangan ini suruh heal from the past ya. Kalau memang ini sudah pernah terjadi ya atau sedang terjadi, tapi kan sudah berlalu ya. Bukan saat ini, saat kartu ini ditarik atau mungkin bukan ke depannya. Jadi di sini suruh pesannya semesta suruh udahlah heal lah. Heal itu penyembuhan recovery ya. Healing itu iya, penyembuhan untuk hal-hal yang past experience, jadi pengalaman yang sudah berlalu ini atau sedang kamu alami, disuruh ngelepasin,
willing to devote time and energy toward therapeutic care. Kalian butuh terapi sih di sini. Terapi untuk menyembuhkan luka batin. Terapinya kemana Bunda? Ya, jangan ke pijat plus-plus ya. Jadi terapinya nggak usah setrum-setrum ya, nggak usah pijat refleksi. Ya mungkin kalau relaksasi oke lah. Tapi lebih ke dari dirinya sendiri ya, lebih banyak berdoa, itu yang penting, paling penting. Kemudian berusaha melepaskan energi-energi negatif seperti kekecewaan, kesedihan, luka batin ya, nggak terima ya, mangkel, ngamuk ya. Berusaha ya. Gimana wes caranya? Kalau kalian masih bingung, coba kalian sering melihat di sosmed ya, medsos itu di IG ya, quotes-quotes ya. Itu bisa untuk membantu atau mungkin bisa relaksasi kayak yoga atau deep healing pakai banyak kok sekarang terapi ya. Boleh monggo. Yang jelas ya sama Tuhan. Yang ideal. Bless your heart. Sayangi hatimu. Mirip yang kemarin loh teman-teman. Ya, kalau kamu emosional terus, emosional itu nggak selalu ngamuk ya. Sedih atau apa, seneng kebangetan juga emosi itu. Ya. Ini suruh jaga hati kamu ya. Jaga hati kamu, jaga jiwa kamu. Jangan mikirin orang ini terus-terusan. Enggak, Bunda sudah nggak mikir, bagus ya. Entah dia mau berat kamu, berat sono, berat apa, yang penting kamu punya fokus yang bisa membahagiakan kamu, bisa menenangkan kamu, itu sekarang fokus kamu. Oke, Ember. Give it to God. Ya. Benar nggak kata saya? Serahkan kepada Tuhan, suruh dekatkan sama Tuhan. Jangan terlalu dipikirin sendiri. Manusia itu punya kapasitas ya, punya keterbatasan kemampuan berpikir, kemampuan mengatasi permasalahan ya. Jangan terlalu mengandalkan itu kepala, otak ya. Nanti panas. Ya, nanti panas. Passion and purpose. Your enthusiasm give you energy and motivation to work on a meaningful project that dear to your heart. Jadi suruh menyibukkan diri dengan hal-hal yang kamu sukai. Ya. Jangan ke hal-hal yang ini terus ya. Ketarik terus ke energi ini, nanti energi kamu negatif. Kamu nggak bisa melihat dengan cerah masa ke depannya, langkah kamu ke depannya. Karena hanya digandoli sama hal-hal yang kayak ini. Tapi sekali lagi, mungkin ini tidak bisa diambil mentah-mentah ya, ditelan mentah-mentah untuk perkara rumah tangga. Enggak, ya. Gitu. Oke. Jadi ini general. Belum tentu untuk kamu. Bisa juga bukan untuk kamu, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu sensitif, kalian simak dari menit, sekarang sudah menit ke-48. Ya, lebih. Kalau kalian dari menit awal tadi nonton, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan saya ini ya, amin ya. Sehingga bacaan ini bisa berkah untuk saya, juga berkah untuk kamu yang nonton. Berkah saya yang bacakan ngoceh-ngoceh dari tadi ya. Semoga dapat pahala, amin ya. Kalian juga dapat pahala karena nonton saya ya, sehingga saya nanti dapat gaji dari YouTube gitu ya. Makasih. Jadi itu aja, dan untuk personal reading ini kan general ya. Itu caranya kalian cek deskripsi video ini. Di bawah video ini ada centangnya gini tuh lah ya, di judul itu. Itu kalau diklik itu ada nomor telepon Kak Flori admin saya. Ketiknya daftar tarot, kirimkan ke WA Kak Flori, nanti akan terus tunggu balasan dari Kak Flori. Ya, ini berlaku untuk yang lama juga yang baru. Tetap ketiknya daftar tarot. Ya, nanti akan dibalas soal segala macamnya. Ya, caranya bagaimana, jamnya jam berapa, ya, harganya berapa, semua lengkap. Oke. Dan jam kerja saya itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau memang kalian tidak bisa jam segitu ya, pembacaan saya dengan video call soalnya. Ya, kalau memang nggak bisa Bunda, kalau malam saya nggak enak sama ini dan itu ya, berarti nggak bisa, berarti nggak berjodoh. Oke. Jadi mungkin kalian bisa mencari tarot reader yang lainnya. Kemudian pembacaan saya kan dengan video call ya. Jadi bukan dengan voice note, chatting, surat menyurat, wesel, telegram, nggak ada ya. Dengan video call WA. Dengan durasi 15 menit dan 30 menit. Kalian pilih saja. Pertanyaannya berapa Bunda? Ya, 550 setengah juga nggak apa-apa. 1.500 juga nggak apa-apa. Tapi durasinya cuma 2 itu. Ya. Oke.
Jadi silakan kalian hubungi Kak Flori, nomornya ada di bawah video ini. Kalau kalian chat ketiknya bukan daftar tarot mungkin nggak dibalas ya. Ketik selain daftar tarot dengan huruf besar nggak akan dibalas. Ya, kenapa seperti itu? Sudah sering saya jelaskan. Kesel aku, ya, sumuk sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang suka dengan bacaan saya, tapi lupa untuk subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya saat saya mengupload video baru, kalian bisa langsung menontonnya. Walaupun general kalau fresh lebih oke. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.